Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Adrian Semulana. Di sini saya dari kelas IF 2A, dan pada pertemuan kali ini saya akan membuat tugas project middle report untuk jaringan komputer. Nah, di sini kita punya soal yang pertama, yaitu buat sebuah topologi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah masuk ke halaman utama atau masih kosong dari Cisco. Kemudian soal yang kedua, yaitu dalam topologi tersebut terdapat 3 jaringan berbeda, tapi ketiga jaringan tersebut saling terhubung. Nah, untuk membuat itu, kita di sini akan menambahkan satu buah switch, kemudian ada router, dan ada lagi server. Kita tambahkan sini server, kita taruh di atas. Oke. Kita atur lagi. Kemudian di sini kita akan menambahkan beberapa end device untuk jaringan satu. Pertama kita tambahkan PC. Kita di sini tambahkan 2 PC. Kemudian PC lagi, 2 lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kita tambahkan laptop di bagian bawah, 2 lagi. Jadi gunanya router di sini yaitu untuk menghubungkan antar jaringan atau VLAN. Kemudian fungsi dari switch ini yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Oke. Setelah itu kita pindahkan dulu supaya lebih rapi. Di sini kita akan membuat jaringan yang pertama terlebih dahulu. Pertama kita tandai dulu menggunakan label. Kita select, kita pilih warna sesuai keinginan kita. Kemudian kita pilih 2 end device, atau kita masukkan ke dalam kotak. Masukkan lagi 2 lagi, dan masukkan 2 lagi. Oke. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan multi layer switch untuk jaringan yang kedua. Kita di sini klik network device, kita pilih switch, dan kita pilih switch atau multi layer switch 356024 PS. Kita taruh di bagian tengah. Kemudian untuk multi layer switch ini kita buat lagi end device-nya seperti ini dalam 3 bagian untuk mewakili VLAN-VLAN-nya. Di sini kita tambahkan PC lagi, sama seperti jaringan pertama. Oke. Kita tambahkan lagi, dan lagi. Tambahkan lagi. Kemudian 2 lagi. Bebas mau laptop atau PC. Oke. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu untuk end device-nya. Supaya tidak susah untuk diidentifikasi. Nah, setelah itu kita berikan label atau penanda lagi. Sini kita pilih warna, kita pilih warna merah saja, dan kita bagi
untuk 2 device per satu VLAN atau VLAN. Jika sudah, kita akan menambahkan switch yang terakhir atau switch yang kedua. Di sini kita tambahkan saja switch untuk switch yang kedua. Kemudian kita beri lagi untuk masing-masing perangkatnya untuk jaringan yang ketiga ini. Tambahkan PC lagi, kemudian PC lagi, dan yang terakhir laptop. Kemudian kita akan dari labelnya kembali. Sini kita bebas pilih warnanya. Kita pilih warna biru. Kita masukkan ke dalam kolam. Ini juga, dan ini. Kemudian kita rapikan kembali. Setelah itu kita akan memberikan tanda atau label untuk setiap VLAN. Di sini untuk device yang ini kita akan menandainya di sini dengan plus note, yaitu untuk sebagai VLAN 10 atau departemen logistik. Kemudian di sini yang ini kita tambahkan VLAN 20 untuk departemen SDM. Kemudian yang terakhir di sini kita tambahkan VLAN 30 departemen riset. Oke, jika sudah, ini kita akan membuat jaringan satu untuk VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian tidak lupa juga untuk kita menambahkan label pada multi-layer switch. Yang pertama yaitu di sini kita seling 10 ya. Yang tadi kan ini 30. Kemudian yang ini kita isi saja jadi VLAN 50. Di sini VLAN 50 yaitu sebagai departemen produksi. Kemudian VLAN 60 sebagai departemen keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk jaringan yang kedua, yang terakhir ada VLAN 70 untuk departemen marketing. Kemudian di sini setelah kita berhasil membuat label untuk jaringan yang kedua, kita harus memberi label juga pada jaringan yang ketiga. Di sini kita sama seperti tadi, yaitu seling 10. Setelah VLAN 70, di sini kita isikan VLAN 90. VLAN 90 itu sebagai departemen perizinan. Jika sudah, kita beralih ke sini, yaitu VLAN 100 sebagai departemen humas. Kemudian yang terakhir kita tandai label VLAN 110 dep penjualan.
Oke. Setelah kita berhasil membuat semuanya, bentar ya. Cut dulu. Kita mau cut buat jaringan 1 tambahkan switch 1 router Ini mah udah. Ini tuh yang buat awalan doang. Oh, ini udah ya? Lu langsung masuk ke sini, makanya gua arahin ke sini. Oh iya. Di router. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan router. Kabel dulu. Iya, di kabel dulu. Ngobrol kan ada router aja. Oke. Tadi gue sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kabel. Di sini saya akan menggunakan kabel otomatis. Kita klik sini. Kemudian pertama kita hubungkan dari server ke router. Kemudian dari router ke switch. Kemudian dari switch ke seluruh device-nya yang berada di jaringan 1. Switch ke PC 1, switch PC 2, switch PC 3, dan switch ke PC ke laptop 0. Tambahkan lagi yang terakhir. Switch ke laptop. Setelah itu kita hubungkan dari switch ke multilayer switch. Setelah itu kita beralih ke jaringan yang kedua. Kita hubungkan dari multilayer switch pertama ke PC 4 yang berada di VLAN 50. Kita hubungkan PC 5. Kemudian kita hubungkan PC 6, PC 7, kemudian switch ke laptop 2, switch ke laptop ada kesalahan. Kita akan membuat agar mudah untuk diidentifikasi, kita akan membuatnya secara berurutan supaya portnya tidak membingungkan. Kita akan buat ulang di sini kabelnya. Pertama harusnya kita menggabungkan kabelnya terlebih dahulu ke VLAN 60. Setelah kita sudah tambahkan ke VLAN 60, baru kita sambungkan ke VLAN 70 supaya berurutan dan lebih mudah diidentifikasi. Kemudian setelah itu yang terakhir di sini dari multilayer switch ke switch 2. Dan dari switch 2 ini kita akan membuat atau menggabungkan kabel dalam jaringan 3 dari switch ke PC 8 dulu di dalam VLAN 90. Kita hubungkan lagi. Kemudian kita pasangkan ke VLAN 100. Satu lagi. Kemudian yang terakhir VLAN 110. Kita hapus supaya berurutan saja. Kita buat ulang. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan router. Kita pertama-tama di sini kita klik yang ini, yang router. Kita masuk ke CLI. Di sini kita klik enter saja, atau kita klik no jika ada pemberitahuan seperti ini. Kita klik enter lagi. Oke, di sini pertama-tama kita harus masuk ke mode privilege dulu, yaitu dengan mematikan enable. Untuk kata script enable ini kita bisa singkat menjadi N saja atau EN.
Setelah itu kita akan masuk ke mode privilege. Setelah itu kita harus masuk ke mode konfigurasi global. Di sini scriptnya yaitu configure terminal. Oke. Jadi kita klik enter. Setelah kita masuk ke mode global atau konfigurasi global, kita di sini klikkan nomor IP, domain, lookup. Nah, jadi fungsi nomor IP domain lookup ini yaitu untuk menonaktifkan fitur DNS lookup agar router tidak salah mengira perintah sebagai nama domain. Oke, di sini kita klik enter. Kemudian selanjutnya kita klik hostname. Hostname. Oh, ini tidak perlu. Jadi hostname itu untuk memberi nama pada bagian depan ini. Jika kita tulis hostname router atau hostname router 1, maka di sini akan berubah jadi router 1 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita di sini akan menuliskan no shutdown. Jadi gunanya no shutdown itu untuk ada kesalahan. Kok salah? Ini mana anjir? Oh, pakai hostname. Nama lu masa tidak Lu kan pakai hostname, Pak. Emang harus pakai hostname? Pakai. Oh iya dah, ayo. Oke, di sini ada kesalahan ya. Saya lupa tadi. Di sini kita harusnya kita mengetikkan terlebih dahulu, yaitu hostname. Ternyata perlu ya. Kira saya tidak perlu. Hostname router, enter. Setelah itu baru kita klik no shutdown, enter. Salah lagi. mana lu? Enggak masalah lu hostname, lu mau namain apa? Kayak Nopal, coba. Coba. Bentar ya. Itu gua tuh kalau gitu ya, Boy ya. Yang bagian hostname, tau enggak? Iya. Dia mah tuh siapa? Router doang juga. Oh iya. Oh, itu ubah namanya. Ya, ubah nama si router itu. Lu mau ganti apa? Ulang aja dari ini. Belajar. Enggak dari ini. Nah, dari sini. Ntar gue enak motongnya. Iya sih. Lo nggak bisa nyambung ke dan cek reportnya. Lu nggak bisa. Failed ya? Iya. Berapa tadi? Enable ya? Enable. Oke, setelah kita memasangkan semua kabel dan semuanya saling terhubung, kita di sini masuk ke router. Udah ada ini. Iya, makanya. Udah hilang, coy. Udah gimana ya ini? N. Terus dulu apa? Hapus dulu nggak sih? Hapus dulu. Iya. Router. Nah. Coba aja. Ingat router. Dah. Kemarin yang 00 harusnya masih Yang 000 tuh ke kayak ini ya sini. Ini. Berarti ini juga. Ini udah nggak pakai kan? Oke, setelah kita selesai menghubungkan semua kabel-kabel pada seluruh device atau perangkat di sini, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan router. Di sini kita klik router, kemudian kita klik CLI. Di sini kita klik no dulu jika ada pemberitahuan seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mencoba untuk masuk ke mode privilege, yaitu dengan mengetikkan
enable. Kita enter. Kemudian setelah itu kita harus masuk ke mode konfigurasi global. Di sini kita bisa klikkan atau ketik configure terminal. Enter. Setelah masuk ke mode configure terminal, kita mengetikkan nomor IP domain script lookup. Nah, jadi gunanya nomor IP domain lookup ini yaitu untuk menonaktifkan fitur DNS lookup agar router tidak salah mengira perintah sebagai nama domain. Oke, kita klik enter saja langsung. Habis setelah itu ya kelihatan nggak sih segalanya? Apa nih? Dari situ apa? Oh ini ya, gue bacanya ini ya. Ulang. Hapus dulu dong. Iya betul. Yang mana sih? Ya. Oke, privilege konfigurasi. Oke. Selanjutnya di sini setelah kita selesai untuk menyambungkan semua kabel pada seluruh perangkat atau device, di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan router. Caranya yaitu dengan kita klik router di sini, kita klik CLI. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kita klik saja no, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita harus masuk ke mode privilege. Caranya yaitu dengan klik enable. Setelah kita masuk ke mode privilege, kita harus masuk ke mode konfigurasi global. Caranya yaitu dengan klikkan ulang. Gue kira lo bakal lanjut ya. Gue kira bakal lanjut tuh. Ada cara Lo. harus bisa selesai. Harus cari ini cok. Cari. Terus. Sini ya sih ya. Ini ntar kalau lu udah sampai sini, ini aja pakai yang ini aja, jangan pakai yang ini. Yang ini. Kalau misalnya udah selesai ini, langsung ke bawah aja ya. Ini aja. Pakai yang ini aja. Yang ini nggak usah gue baca. Lu tahu kan? Yang ini. Sabar kerja mana cok? Mana anjir? Kurcona mana? Nah, ini Kurcona ada. mana? Udah. Oh iya benar sih. Ya. Oke, setelah kita selesai dalam menggabungkan atau menghubungkan semua kabel antara device atau perangkat, di sini kita akan mengkonfigurasikan terminal router atau mengkonfigurasikan router. Caranya itu dengan di sini kita klik router ini, kita masuk ke bagian CLI, jika ada pemberitahuan seperti ini kita klik no saja dan kita klik enter. Kemudian di sini kita harus masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan kita klikkan enable, kita enter. Kemudian di sini setelah masuk ke mode privilege, kita harus masuk ke mode konfigurasi global, yaitu caranya dengan kita klikkan configure terminal, kita klik enter.
Nah, setelah masuk ke mode konfigurasi global, kita akan mengetikkan no IP domain strip lookup. Nah, jadi gunanya no IP domain lookup ini yaitu untuk menonaktifkan fitur di DNS lookup agar router tidak salah dalam mengira perintah sebagai nama domain. Kita klik saja enter. Kemudian setelah itu kita akan menamakan router kita. Kita di sini klik hostname dan nama router kita yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya akan menggunakan hostname router 1. Enter. Nah, setelah kita merubah namanya atau memberi namanya, kita langsung saja bisa ketikkan no shutdown. No shutdown. Kita klik enter. Gagal anjir. Kok gagal? Tuh kok. Hostname router 1. Gak usah kali ini. Nah, itu kenapa ada no shutdown? Kita ulang. Coba dulu. Kalau misal Kayaknya emang gak pakai no shutdown dah. Itu kan penjelasannya doang. Nah, bisa jadi tuh no shutdownnya harusnya di akhir, bukan di situ. salah ya? Salah. Ini udah berapa menit? 2 menit. Kita hapus dulu aja, Tidak. Oh enggak. Bagus anjir, udah capek-capek tapi Iya sih. apa saja ininya routernya. Router aja hapus. Gagal mulu aja malah invalid, Cok. Apanya invalid? Apanya Pak? Salah ini ngetik no shutdown. Malah nusut dulu di awal aja, di router aja. Siapa yang ngetik itu sih? Ngerjain jam 2 mana paten, Cok. Udah, dah. Terus sini apa? Di sini lu kesini ya. Masuk di switch ya? Iya kan? Buat sub interface. Di switch kan? Masih di router masih. Harusnya jangan masuk dulu. Oh iya, nggak perlu masuk dulu. Kenapa masuk dulu? Ntar malah akhirin program, malah ngakhirin ini Cok kayaknya. Kamu dulu. Oke. Setelah kita selesai memberikan atau menggabungkan seluruh kabel pada seluruh device, kita akan mengkonfigurasikan router. Caranya yaitu dengan di sini kita klik router, kita masuk ke bagian CLI. Di sini jika ada pemberitahuan seperti ini, kita klik enter saja. Setelah itu klik enter. Kita harus masuk ke pertama-tama kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, yaitu dengan cara klikkan atau ketik enable. Setelah masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode konfigurasi global, yaitu caranya dengan ketikkan configure terminal. Setelah itu enter. Habis kita masuk ke mode configure global. Di sini kita ketikkan no IP DHCP domain strip lookup. Nah, jadi gunanya no IP DHCP domain lookup ini yaitu untuk menonaktifkan fitur DNS lookup agar router tidak salah mengira perintah sebagai nama domain. Oke, kita klik enter saja. Nomor no IP DHCP domain. Sorry. Di sini kita salah mengetikkan kodenya. Seharusnya yang benar yaitu no IP domain lookup. Tidak usah pakai DHCP. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan memberi nama pada router kita. Caranya yaitu dengan matikan hostname dan beri nama router kita. Di sini saya sebagai contoh yaitu hostname router 1. Router 1. Tidak usah pakai spasi ya. Enter. Oke.
setelah itu kita akan membuat sub interface untuk semua VLAN, atau untuk membuat sub interface ini, kita di sini bisa klikkan ulang cut dulu. Cutnya dari sini aja. Cutnya dari sini aja. Cut dari sini. Jangan dari awal banget, jangan dari awal. Iya. Pokoknya asal gua gini cutnya selesai. Oke, lanjut buat sub interface. Oke, setelah itu kita akan membuat sub interface untuk semua VLAN di router ini. Kita lanjut saja dari yang progress yang tadi. Di sini kita bisa klikkan atau ketikkan interface gig di sini kita akan membuat untuk sub interface dari port utama untuk VLAN yang 10. Oke, di sini kita interface gig 0 garis miring 0 garis miring 0 titik 10. Jadi gig 0 garis miring 0 garis miring 0 ini kita dapatkan dari port yang menghubungkan antara router dengan switch 1, atau switch 1 itu yang menghubungkan ke VLAN 10. Oke, setelah itu kita klik enter. Setelah kita masuk ke sub interface, kita bisa mengetikkan encapsulation dot 1 key 10 untuk VLAN yang 10. Kita klik enter. Kemudian kita klikkan IP address-nya untuk memberikan IP address. IP address 10. Untuk jaringan satu ini kita menggunakan kelas A atau atau 10.10.10.1. Nah, kemudian kita buat subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Nah, jadi gunanya IP address 10.10.10.1 dan subnet mask 255.255.255 ini yaitu untuk memberikan IP gateway untuk VLAN yang 10 yang berada di sini. Oke. Setelah itu kita klik enter saja dan kita klikkan no shutdown. Nah, gunanya no shutdown ini yaitu untuk mengaktifkan interface. Nah, setelah itu kita akan membuat ulang perintah ini untuk semua VLAN yang berada di jaringan 1, 2, dan 3. Oke, kita klik enter. Pertama di sini kita exit terlebih dahulu. Exit. Yang VLAN 10 kita sudah buat dengan kode ini. Kemudian kita lanjut ke VLAN yang ke 20. Kita klik atas saja supaya lebih cepat. Panah atas ya. Kemudian di sini kita ganti jadi 20. Enter. Kemudian encapsulation lagi. Sama seperti cara sebelumnya, kita tinggal ganti saja. Kemudian IP address. Di sini kita gantikan 10 menjadi 10 yang tengah ini. Jadi 20 dan yang terakhir jadi 20 juga. Jadi 10.20.20.1 dan subnet masknya tetap sama. Kita klik enter. Kita klikkan lagi ulang no shutdown dan exit kembali. Nah, selanjutnya kita buat interface untuk gig 30. Sama caranya seperti tadi. 30. Bentar. Encapsulation-nya ganti jadi 30. Kemudian IP address jadi ganti lagi 20-nya jadi 30. Kita enter. Kemudian kita pilih lagi no shutdown dan exit lagi. Nah,
untuk jaringan yang satu di sini VLAN-nya kita sudah membuat atau sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang jaringan yang kedua, yaitu sama caranya atau tulisannya interface gig, cuman di sini kita ganti jadi 50 ya, soalnya kita akan membuat untuk ini VLAN yang 50 ini atau produksi. Di sini kita ganti saja jadi 50. Oh ya, di sini kurang nolnya satu lagi. 0,50. Kemudian enter. Di sini kita lagi ketik kembali encapsulation. 1 key 50, enter. Kemudian IP address lagi. Nah, untuk jaringan yang kedua, di sini kita menggunakan kelas B atau kelas 2 lah. Di sini kita menggunakan kita ganti di sini jadi 172. Nah, untuk jaringan ini kita menggunakan kelas 172 atau IP address 172.16.50.1 dan subnet masnya tetap sama. Kita hanya ganti ini saja, hanya berbeda. Jaringan 1 menggunakan 10, sedangkan jaringan 2 menggunakan 172. Kita di sini klik enter, kemudian masuk down lagi dan exit. Kemudian kita ulangi lagi, kita masih berada di jaringan yang sama. Di sini kita ganti jadi 60. Encapsulation-nya jadi 60 juga. Kemudian IP address-nya ganti jadi 60 lagi. 72 1660. Oke, enter. Kemudian masuk down. Kemudian exit lagi. Nah, kemudian sekarang kita buat yang 70, masih dalam jaringan yang kedua. Encapsulation ganti jadi 70. Kemudian IP address 72 70. Kemudian yang terakhir itu no shutdown. Nah, setelah kita selesai ini membuat jaringan yang kedua, kita buat jaringan yang ketiga. Sama caranya atau tulisannya, cuma diganti aja di 70. Di sini kita akan membuat jaringan yang ketiga, yaitu jaringan pada switch yang dua ini, mulai dari 50, 100 hingga 110. Pertama kita buat dulu yang 90. Kita berikan encapsulation jadi 90, enter. Kemudian IP address. Oh ya, di sini kita ganti karena kelasnya itu berbeda. Kita ketikkan 198.90.1. Kemudian subnet masih tetap sama, kita klik enter. Kemudian di sini kita klik lagi no shutdown. Jadi setiap pengisian ini itu kita bedakan per jaringannya. Kita di sini menggunakan 192, di sini jaringan kedua 72 dan jaringan satu menggunakan 10. Dan kita enter, kemudian kita klik exit. Nah, kemudian kita akan membuat untuk VLAN yang 100. Ini kita klik buat 100. Ups, ada yang salah. Oh iya, seharusnya kita klikkannya interface. Nah, setelah itu baru encapsulation. Encapsulation lewat 1 key 100, oke. Kemudian IP address 100, oke. Kemudian no shutdown, dan exit.
Oke, kemudian yang terakhir untuk jaringan yang ketiga yaitu interface gig 110. Kemudian encapsulation 110. Kemudian IP address kita ubah jadi 110. Kemudian no shutdown. That's it. Nah, oke. Di sini kita telah selesai untuk menambahkan sub interface untuk semua VLAN. Selanjutnya di sini kita akan membuat sub interface untuk menghubungkan atau untuk servernya itu sendiri yang menghubungkan router dari router. Caranya yaitu sama caranya. Interface gig. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Jika tadi kita menggunakan gig 0 garis miring 0 garis miring 0, di sini kita kan ingin menghubungkan ke server. Nah, untuk ke server ini portnya yaitu labelnya dengan gig 0 garis miring 0 garis miring 1. Nah, di sini kita ubah 000 jadi 0 garis miring 0 garis miring 0 titik 1. Kita klik enter. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Untuk IP address-nya yaitu kita menggunakan IP address yang paling besar ya, yaitu 200 tentunya. 192.168.200.1 25.25.25 untuk subnetnya. Kita klik enter. Kemudian selanjutnya itu kita klik no shutdown juga sama kayak tadi. Shutdown, enter. Nah, setelah muncul pemberitahuan seperti ini, kita bisa saja langsung klik exit aja. Oke. Jadi gunanya kita membuat sub interface ini yaitu untuk menghubungkan antara dari router ke server. Kemudian di sini kita bisa mengecek terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Bentar. Nah, kita lihat di sini. Oke. Karena ini masih down ya. Untuk membuat ini menjadi up, seharusnya ini harusnya up semua ya. Untuk membuat jadi up, di sini kita bisa klikkan INT atau interface gig. Kita klikkan port ini gig 000, gig 0 garis miring 0 garis miring 0. Kita klik enter. Kemudian no shutdown lagi. Setelah itu, setelah muncul pemberitahuan seperti ini, kita bisa klik exit dan kita cek lagi do show IP interface brief. Kita lihat apakah masih down. Oke. Jadi setelah kita men-setting ulang dengan interface gig 000, di sini yang tadinya di sini down sekarang berubah menjadi up dan artinya programnya berhasil. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan switch 1. Di sini kita klik X saja. Nah, sebelum itu kita dapat melihat di sini bahwa kabelnya itu sudah menjadi hijau dan hijau juga dari server ke router dan router ke switch 1. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan switch 1. Kita klik switch 1, kita klik CLI, kita klik enter saja, enter.
Dan kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Kita ketikkan kembali enable. Dan kita harus masuk ke mode konfigurasi global. Itu configure terminal, atau bisa kita singkat juga dengan conft. Jadi kita masuk ke mode konfigurasi global. Oke. Habis itu kita sama seperti router, kita beri nama terlebih dahulu. Bebas sih, ini opsional untuk memberi nama ke switch kita. Caranya itu dengan klik hostname dan nama bebas sesuai kemauan kita. Di sini saya menggunakan nama switch 1, hostname switch 1, enter. Kemudian kita klikkan no IP domain lookup, no IP, ini ada spasi, no IP domain. Nah, seharusnya seperti ini. Oke, enter. Kemudian di sini ada. Ini kayak ada yang lewat anjir. Enggak. Ini apa? Itu mah yang apa? Oh iya. Marketing. Itu kita ngasih namanya dulu. Oh iya. Sini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membuat VLAN-nya atau membuat wadahnya terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VLAN 10, enter, dan kita beri nama VLAN 10 ini yaitu name logistik, sama seperti label ini. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kita buka kembali. VLAN 10 yaitu namanya logistik. Jadi kita tulis name logistik, enter. Kemudian sama, sekarang kita beri nama VLAN 20. VLAN 20 itu namanya VLAN 20 yaitu SDM. Kemudian selanjutnya VLAN 30. VLAN 30 namanya reset. Name reset, enter. Kemudian kita juga bisa atau harus karena ini switch ini untuk penghubung ke semua jaringan yang ada di belakangnya, atau sebagai jalur lah untuk menghubungkan antara multilayer switch dan switch 2 menuju ke router atau jalan utama. Di sini kita akan menulis juga VLAN 50, walaupun itu berada di jaringan yang berbeda ya, VLAN 50, tapi tetap harus kita tambahkan VLAN 50 yaitu name-nya produksi. Kemudian VLAN 60 name-nya yaitu keuangan. Kemudian VLAN 70 name-nya kita lihat dulu, marketing. Name marketing, kita klik enter. Nah, kemudian yang terakhir di sini untuk jaringan 3 kita isikan juga di sini VLAN-nya. VLAN 90. VLAN 90 itu name-nya 90 perizinan. Kemudian VLAN 100. VLAN 100 itu namanya humas. Name humas. Kemudian yang VLAN yang terakhir itu VLAN 110. VLAN 110 namanya
penjualan. Nah, di situ kita klik enter, klik exit terlebih dahulu. Nah, habis itu kita harus menterang atau membuat jalur dari switch satu ini menuju ke router atau trunking. Caranya yaitu dengan interface FA. Nah, kita lihat FA-nya. Di sini FA yang menghubungkan atau port yang menghubungkan switch satu dengan router yaitu FA 0/1. Kalau di sini kita klikkan FA 0/1, enter. Setelah itu kita klikkan switch port mode trunk atau mode trunk. Habis itu sebentar, switch port mode trunk, terus lagi enter. Kemudian setelah itu kita klikkan switch port trunk load VLAN all, switch port trunk load VLAN all. Nah, VLAN all ini artinya kita mengizinkan semua VLAN yang berada di jaringan 2 ataupun 3 supaya dapat diakses atau dapat di-trunk. Jadi kita sebenarnya jika mengikuti modul di sini kita harus mengkliknya atau mengkonfigurasikannya satu persatu. Tapi di sini saya untuk mempersingkat waktu kita bisa menggunakan VLAN all, yaitu untuk mencakup semua VLAN yang ada. Kemudian di sini kita klik enter. Kemudian kita klikkan no shutdown, enter. Kita klik exit kembali. Kemudian di sini kita akan menghubungkan antara switch satu ini ke MLS dengan trunking. Kita trunking lagi. Caranya sama kayak tadi, kita interface terlebih dahulu. Tapi kita lihat dulu portnya. Di sini portnya itu FA 0/8. Sini kita ganti jadi 0/8. Kemudian kita klikkan lagi switch port mode trunk, sama itu tadi. Jika udah enter. Habis itu kita klik switch port trunk allow VLAN all, yang sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian no shutdown lagi, no shutdown, enter, exit lagi. Nah, jika sudah, kita bisa mengeceknya. Di sini kita akan cek dengan cara do show interfaces trunk untuk melihat terangnya. Do show interfaces trunk untuk melihat port trunk. Nah, di sini port FA 0/1 yaitu untuk menghubungkan switch dengan router itu sudah nyala atau mode on, dan begitu juga dengan FA 0/8 yang menghubungkan switch dengan multilayer juga sudah terhubung atau sudah trunking. Nah, jika sudah, satu lagi kita ketinggalan. Di sini kita bisa ngecek lagi do show VLAN brief untuk mengecek wadah VLAN yang sudah tadi kita buat, seperti VLAN 10 untuk logistik, 20 SDM dan seterusnya. Namun di sini masih belum ada port-portnya yang untuk dimasukkan ke dalam VLAN-nya, atau masih belum. Oke. Kemudian di sini kita kembali. Kemudian kita masuk. Kita akan mengkonfigurasikan MLS atau multilayer switch. Sini kita klikkan MLS. Ketik CLI. Sini ketik enter aja. Oh ya, di sini juga ada pemberitahuan seperti ini. Kita bisa klik no, enter, dan kita masuk
sama seperti cara pertama, kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, yaitu N atau enable. Kemudian masuk ke konten untuk konfigur terminal atau konfigurasi global, enter. Kemudian di sini kita namakan kembali opsional. Di sini saya namain hostname MLS atau singkatan dari multi layer switch. Hostname MLS, enter. Kemudian di sini IP routing, enter. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat wadah VLAN lagi atau tempat VLAN atau nama VLAN-nya. Nah, karena tadi kan di sini kita nambahin semua VLAN yang ada di seluruh topologi ini. Di sini dalam MLS ini kita hanya menambahkan VLAN yang ada di jaringan 2 dan jaringan 3 saja. Tidak perlu kita menambahkan VLAN yang ada di jaringan 1. Di sini untuk jaringan 2 yaitu dimulai dari VLAN 50. VLAN 50 itu name-nya name produksi, enter. Kemudian VLAN 70 VLAN 60 harusnya 60. VLAN 60 itu name-nya keuangan. Terus VLAN 70 name-nya marketing. Kemudian VLAN 90 belum saya enter. Name marketing, enter. Kemudian VLAN dari jaringan ketiga yaitu VLAN 90. VLAN 90 itu perizinan namanya, perizinan. Kemudian VLAN 100 yaitu name humas. Kemudian yang terakhir untuk jaringan 3 yaitu VLAN 110 dengan name penjualan. Kita klik enter dan kita klik exit lagi. Kemudian di sini sama seperti switch 1, MLS kita perlu di trunking juga, yaitu trunking dari MLS ke switch 1. Caranya yaitu dengan interface. Kita klikkan sini interface dan kita lihat portnya. Di sini portnya yaitu FA01 untuk yang menghubungkan ke sini switch 1. Interface FA0 garis miring 1, enter. Kemudian di sini switch port mode terang. Switch port udah terang dan switch port. Dan di sini mungkin karena versi Cisco-nya atau saya tidak tahu ya. Di sini itu MLS itu udah otomatis nge-trunking sendiri atau auto, jadi tidak perlu di manual lagi. Kemudian di sini kita izinkan sama seperti yang switch pertama, yaitu switch port terang allow atau mengizinkan allow semua VLAN all. Yang terakhir yaitu no shutdown. No shutdown, kita klik kembali exit. Nah, setelah itu kita setelah trunking dari MLS ke switch 1, kita trunking dari MLS ke switch 2. Karena kayak tadi caranya yaitu interface FA. Kita lihat di sini apa yang menghubungkan portnya, yaitu FA08 ini yang menghubungkan MLS dengan switch 2. FA08, enter.
kita klik lagi switch port mode terang. Nah, di sini sama kasusnya seperti tadi, yaitu otomatis nge-trunking sendiri. Mungkin karena versi Cisco-nya atau gimana, jadi tidak bisa manual. Kita lanjut saja. Mode terang, di situ switch port terang allow untuk mengizinkan semua. Kemudian shutdown lagi, kemudian exit, enter. Nah, kita akan cek terlebih dahulu, itu dengan klik do so. Kita akan ngecek trunkingnya ya. Do so IP, bukan bukan ngecek trunking. Kita akan melihat IP-nya terlebih dahulu. IP interface brief. Do so IP interface brief. Nah, di sini portnya itu sudah aktif ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Sebelum itu saya ingin mengecek terlebih dahulu melalui cara seperti ini. Nah, jadi FA yang 01 ini yang menghubungkan MLS dengan switch 1 ini sudah terang. Kemudian yang terakhir, karena mungkin ada kesalahan ya. Jadi di sini saya akan mencobanya secara manual, yaitu dengan di sini kan FA08 itu kan menghubungkan dari MLS ke switch 2. Di sini kan masih akses. Jadi karena tadi ada kesalahan, jadi di sini untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja terang di sini. Oke. Kita lihat apa kesalahan kita tadi. Ternyata untuk interface untuk trunking yang kedua, yaitu kita harus menggunakan encapsulation ya, atau .1 key. Oke, untuk mempersingkat waktu, sini selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan switch yang kedua. Kita masuk ke CLI, enter. Kita masuk ke mode privilege dulu, enable to end, kemudian konfigurasi global, const, ya, enter. Kemudian di sini kita menamakan terlebih dahulu sama seperti switch 1 dan MLS itu dengan hostname switch 2 namanya. Ini bebas ya, dengan switch 2. Kemudian di sini kita akan membuat wadah dari VLAN terlebih dahulu. Nah, untuk di sini, untuk di jaringan 3 ini atau di switch 2 ini, kita hanya menambahkan atau membuat wadah dari VLAN 90, 100 atau 100 sampai 110. Jadi yang di depannya ini tidak usah. Oke. Jadi di sini kita akan klik VLAN 90. Kita beri nama. Nah, VLAN 90 itu adalah perizinan. Kemudian VLAN 100 namanya yaitu humas, namanya humas, enter. Kemudian yang terakhir itu VLAN 110 itu 10 jadi penjualan. Nah, penjualan kita klik enter, kemudian exit, enter. Kemudian kita harus men-trunking dari switch 2 ke switch NLS atau multilayer switch. Caranya yaitu dengan interface. Kita lihat di sini menggunakan port yang mana ya? Bentar. Nah, dari switch 2 ini ke MLS ini menggunakan port FA0/1. Jadi sini kita ketik FA0/1. Oke.
Jadi kita klik enter, kemudian kita switch port mode terang, switch port mode terang untuk masuk ke mode trunking, mode terang, enter, kemudian switch port terang allowed VLAN switch port terang allowed VLAN. Nah di sini itu gunanya untuk mengizinkan semua VLAN. Enter, kemudian kita di sini klik now shutdown, enter, exit, enter, kemudian kita cek caranya dengan show interfaces brief. Sebentar, ada yang salah. Oh iya, di sini kita lupa menambahkan do show interfaces brief. Bentar, ada yang salah sepertinya. Oh iya, di sini saya mengkliknya double ya. Sebentar. The show interface. Oh iya, seharusnya di sini bukan brief ya, tapi terang. Bentar. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi port FA01 ini sudah nyala mode on atau sudah mode trunking. Nah, ini FA01 ini menghubungkan switch 2 dengan MLS. Itu sudah nyala ya. Kemudian kita cek lagi di sini show VLAN brief, enter. Oh salah, kita lupa do-nya, do show VLAN brief. Nah di sini sudah ada ya kolom-kolomnya. Kemudian setelah itu di sini kita keluar aja, kemudian kita akan membuat DHCP poolnya. Oh iya, sebelum itu kita harus menambahkan atau memasukkan port-portnya pada VLAN-VLAN-nya. Caranya yaitu kita masuk ke switch lebih dahulu. Bukan Ini cuma enggak yang di HP lu tuh enggak? ini yang dapat tuh ini cuma nggak ada. Yang dapat. Nah ini yang dapat yang ChatGPT apa? Tahu nggak yang masukin port-portnya ke dalam dia? Kodenya yang mana? Ini kan kodenya. Ini kodenya nih. Enggak, ini kodenya tuh ada kabelan. Oh itu tuh kayak ada ini coba. Oke, setelah kita setelah kita selesai dalam mengkonfigurasikan switch 2, di sini selanjutnya kita akan menghubungkan satu port switch ke satu VLAN tertentu atau masing-masingnya. Oke. Di sini kita akan coba menghubungkan port yang ada di sini dulu atau di jaringan satu. Kita masuk ke privilege dulu, ya, kemudian global. Bentar. Kemudian kita masuk ke interface FA. Di sini kita lihat yang masuk ke VLAN 10 itu di sini ada FA02 dan 03. FA02, kemudian switch port mode akses, switch port mode akses, enter. Kemudian di sini kita akses, kita mau ke VLAN mana gitu. Di sini switch port akses VLAN, karena di sini
interface FA02 ini berada di yang sudah kita tandai, yaitu berada di VLAN 10. Maka di sini kita akan menambahkannya ke VLAN 10 atau switch port access VLAN 10. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik exit. Nah, kita harus menambahkan semuanya satu persatu. Kita akan melakukannya secara berulang-ulang. Selanjutnya di sini interface FA, caranya gampang, itu tinggal klik atas. Jika sudah, ganti jadi 03. Kemudian sama juga switch mode access, switch port access VLAN 10. Karena ini karena yang port FA02 itu masih di VLAN 10. Kemudian exit. Kemudian sekarang yang FA04 dan FA05 berada di VLAN 20. FA04 switch port mode access VLAN 20. Kemudian exit, enter. Kemudian sekarang kita atur yang FA05 atau port FA05. Switch port mode access, switch port access VLAN 20 masih sama, dan exit. Nah, setelah itu kita ke VLAN 30, yaitu FA06 dan FA07. FA06 dan FA07. FA06 switch port mode access VLAN 30 ya. Di sini ada 30 untuk FA06 dan 30. Kemudian exit. Dan sekarang FA07 switch port mode access VLAN 30 lagi, enter. Kemudian di sini exit. Sudah, enter. Tunggu dulu. Ini sampai berapa? Lu pertama abis ini di soft VLAN RIM. Terus abis itu pindah ke switch yang berikutnya, baru motor-motor kayak tadi, Cok. Yang jadikan satu mah udah. Yang satu Udah. So VLAN brief dulu ini. Iya, Terus pindah. coba. Ntar berarti lu balik lagi ke awal ya? Oke, setelah itu untuk mengeceknya kita di sini bisa klik show VLAN do show ya, lupa do show VLAN brief. Nah, sini kita dapat melihatnya kalau port-port ini sudah terhubung ke masing-masing VLAN-nya. Nah, jika sudah, kita akan mengaturnya lagi atau mengkonfigurasikan portnya dengan VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita coba yang dari MLS. Kita ulang lagi dari enable dulu, kemudian configure untuk global. Oke, habis itu kita klikkan interface FA 0 garis miring. Kita lihat dulu apa yang mau dimulai pertama. Di sini FA03, FA02. Kita mulai secara berurutan saja dari FA02, 02, enter. Kemudian switch port mode access, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN. Kita lihat dulu berapa, 50 VLAN 50. Kemudian exit. Nah, kemudian masih dalam VLAN yang sama, cuma portnya beda. Itu FA03, enter, mode access VLAN 50.
exit. Nah, selanjutnya di sini VLAN yang berbeda, itu VLAN 60. Di sini FA-nya mulai dari 4, FA 04. Interface kita ganti aja jadi 04. Kemudian switch port mode akses di VLAN 60 untuk dep keuangan. 60 exit. Kemudian interface FA 05 switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60 lagi karena masih berada di VLAN yang sama. Ini FA 05 enter, exit lagi, exit. Kemudian kita buat lagi untuk yang VLAN 70. Interface kita lihat dulu sini FA 07 dan FA 06. Sini kita ganti FA 06. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kemudian switch port sudah ya, exit. Kemudian selanjutnya itu interface FA 07 switch port mode akses. Belum ketik dulu, belum saya enter. FA 07 enter, switch port mode akses, enter, akses VLAN 70, enter, exit, enter. Kita lihat di sini enter FA 07 ya udah benar. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melihat hasil yang dulu. Kita akan tampilkan dengan do solve VLAN brief. Do solve VLAN brief. Oke. Nah, di sini sudah terhubung ya portsnya. Oke. Selanjutnya di sini kita konfigurasikan yang switch di switch 2. Enter. Kita masuk, sudah masuk, masih masuk ke mode config ya. Namun di sini kita dapat melihatnya kalau di sini masih portnya masih kosong. Kita masukkan lagi kayak tadi, yaitu dengan sebentar. Interface FA kita lihat dulu yang paling kecil, interface FA 02 FA 02 FA 02 interface FA 02 enter. Kemudian switch port mode akses, switch port mode akses, enter. Kemudian selanjutnya yaitu sebentar, ada dulu switch port mode akses, switch port akses VLAN, switch port akses VLAN berapa di sini? Switch port akses VLAN di sini yaitu VLAN 90. VLAN 90 enter. Kemudian exit. Kemudian interface FA 03 sama kayak tadi caranya, masih VLAN yang sama. Exit. Sekarang interface FA 0 berapa nih? Sebentar. FA 04 FA 04 interface port mode akses. Sekarang VLAN-nya yaitu 100, enter. Kemudian FA 0 ya, exit dulu ya. Exit dulu. Kemudian interface FA 05 2, 3, 4, 5 switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Kemudian exit. Kemudian interface jadi 200. FA sebentar kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini FA 06 interface FA 06 ntar switch port mode akses, switch port
VLAN 110 exit 07 7 kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 110 kemudian exit. Setelah itu kita cek lagi do show VLAN brief. Nah sekarang hasilnya itu sudah ada ya. Oke. Jika sudah, kita akan membuat IP DHCP pool yang gunanya itu untuk memberikan DHCP otomatis kepada seluruh device. Sebentar. Oke, di sini kita keluar aja, kita masuk ke router ya. Kita masuk dulu ke mode privilege, kemudian global, enter, kemudian bentar ya. Di sini kita klikkan IP DHCP pool VLAN 10. Untuk VLAN 10 ini kita enter, kita klikkan network 10.10.10 karena ini jaringan 1 menggunakan kelas A atau kelas 1 titik 0 spasi 255 untuk sequence-nya 55 titik 255 10 titik 10 titik 0 255 enter. Sekian salah ya. IP DHCP pool 10.10.10. Sebentar, ada yang salah. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan titik nolnya ya. Titik 0. Nah, baru bisa. Nah, setelah bisa, kita ketikkan default routernya. Default routernya spasi 10.10.10.1 kemudian enter. Oke, habis itu selanjutnya di sini kita berikan DNS servernya. DNS servernya ini menggunakan sama seperti tadi, menggunakan yang terbesar ya, 192.168.200.10 enter. Sebentar, DNS server 192.168.200.10. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan stripnya ya, di antara DNS dan server. Enter. Nah, sudah bisa, kita klik exit baru. Exit. Habis itu kita buat untuk DHCP pool yang VLAN 20. Caranya kita klik atas saja. Di sini kita ganti jadi VLAN 20. Nah, VLAN 20. VLAN 20 di sini networknya 10 diganti jadi 20. 10 20 Bentar. Oh iya, ada yang salah lagi. Saya lupa ketikkan nolnya di ujung. Nah, titik 0. Oke, sudah bisa. Kita lanjut. Di network kita default router. Default routernya di sini kita ganti jadi 20. Jadi 22, jadi 10.20.20.1 enter. Di situ kita berikan DNS servernya. DNS servernya itu ya sama aja karena ini punyanya server ya, jadinya dia sama semua di semua VLAN-nya 192.168.200.10 enter.
Habis itu kita klik exit. Habis itu kita buat lagi. Sebentar. Kita buat lagi, kita enter lagi. IP DHCP full untuk VLAN yang 30. IP DHCP full VLAN 30. Enter. Terus network titik 0, jangan lupa 10, jadi 10 30 30 10 30 30. Enter. Kemudian default router 10 30 titik 1. Enter. Kemudian DNS server sama tadi semua. Kemudian exit. Oke, selanjutnya di sini kita buat untuk jaringan kedua atau VLAN 50. VLAN harusnya kita kliknya IP DHCP full VLAN 50. Ini kita ganti jadi VLAN 50. Kemudian networknya di sini karena jaringan 2 kita ganti jadi 172.16 titik 50 titik 0. Terus subnetnya sama 255.255.255.0. Terus kita klik enter. Kita buat default routernya. Default routernya ini kita ganti juga karena kelasnya dari beda ya. 172.16.50.1. Oke, enter. Kemudian kita DNS servernya belum ya. DNS servernya sama, dan exit. Kemudian kita buat IP DHCP full VLAN 60. Kemudian network 72.16.60 default router 72.16.60. Kemudian default network default router network dan servernya sama. Kemudian exit. Kemudian sekarang kita buat 70 network 72 ganti jadi 70. Enter. Kemudian default router ganti jadi 70 lagi. Kemudian DNS server itu 92.168 dari sama itu. Kemudian exit. Kemudian enter. Kemudian kita di sini buat untuk DHCP full jaringan ketiga, dimulai dari VLAN 90 nanti jadi 90. Enter. Networknya di sini berubah jadi 192.168.100.0. bukan 190 harusnya. 192.168.90.0. Kemudian enter. Kemudian default routernya kita ganti juga 192.168.90.1. Enter. Kemudian DNS server sama, dan exit lagi. Kemudian di sini kita buat yang 100. Dan network ganti lagi jadi 100. Kemudian default router ganti lagi jadi 100. Kemudian default router dan servernya itu di sana. Kemudian exit lagi. Kemudian yang terakhir yaitu DHCP full VLAN 110 yang terakhir.
ganti jadi 110, jadi network berubah jadi 110, default router jadi 110, kemudian DNS server jadi DNS server tetap, dan exit, dan sudah. Jika udah sebentar, sudah. Jika sudah, kita harus mengkonfigurasikan servernya secara manual dengan static. Sini sudah, kita klik close dulu. Sini servernya kita setting dulu ya. Setting, kita ke bagian desktop, IP. Di sini kita klikkan yang DNS server tadi, yaitu 192.168.200.10. Itu 192.168.200.10. Dan subnet masknya otomatis. Default gateway-nya 192.168. Default gateway-nya 192.168.200.1. Kemudian untuk DNS servernya itu kita menggunakan sama seperti IP ini, yaitu 192.168.200.10. Kemudian kita klik end atau close saja. Setelah kita sudah mengkonfigurasikan semuanya, kita akan mencoba satu persatu untuk mengubah dari IP static ke DHCP pada semua perangkatnya. Sini kita coba terlebih dahulu. Jika kita berhasil mengubah ke DHCP atau successful, maka program atau tugas berhasil. Kita lihat dulu tugasnya sebentar. Nah, dalam soalnya yaitu terdapat gunakan juga IP DHCP IP otomatis. Maka di sini harus menggunakan DHCP otomatis. Sini kita ke desktop, IP configuration, dan kita klik DHCP. Dan hasilnya akan sukses. Ya, kita close saja supaya tidak berat ya. Kemudian kita buka yang lain. Kita lakukan kepada semua device dan kita DHCP ini. Ini bisa, pasti bisa. Oke. Kemudian untuk VLAN 20 DHCP bisa. Di sini stop IP configuration DHCP. Bentar. Di sini stop. Lakukan semuanya ya, untuk semuanya, untuk ngetes apakah sukses atau tidak. Kemudian kita coba yang pada jaringan yang kedua ya. Ya, berhasil. Kita langsung skip saja ya, langsung ke VLAN 70. Ini berhasil lagi, kita skip lagi ke VLAN 60. Di sini berhasil lagi, kemudian kita ke jaringan yang ketiga. Kita VLAN 90, kita DHCP-in lagi. Oke, berhasil. Kemudian VLAN ke 100 di jaringan 3. Kita coba lagi. DHCP lagi, berhasil lagi. Kemudian yang terakhir yaitu VLAN 110 di jaringan 3. Stop, refresh, DHCP, dan berhasil. Oke.
langkah selanjutnya yang akan kita tes, kita lihat terlebih dahulu ya. Ya, berbeda. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba dengan cara ping. Kita klik ke CMD. Di sini kita akan mentes dari PC ini ke jaringan lokal sendiri atau ke jaringan satu itu sendiri. Nah, di sini ping 172. Oh, bukan. Di sini kan karena ini jaringan satu ini dimulai dari 10, berarti 172 yang tengah, 172 itu jaringan yang kedua, berarti kita ping dari jaringan ini ke jaringan yang kedua ini. Ping 172.16.60.2. Bentar. Kita tunggu. Nah, jika seperti ini artinya berhasil. Oke. Selanjutnya kita coba lagi dari jaringan 2 ya. Kita coba dari jaringan 2 ini, kita coba ping ke jaringan yang ketiga ini. Kita contohnya coba di sini. Control. Sini ping 198.168.90.2. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini artinya berhasil ya. Jika sudah berhasil, maka sekarang kita coba yang dari sini, dari jaringan 3 kita coba ke jaringan 1. Sama ya caranya, dengan cara ping 10.30.30.2. Kita enter. Kita tunggu. Sebentar. 10.30.30.2. Oh ya, mungkin karena di sini IP-nya tidak ada yang IP 10.30.30.2 ya. Jadi kita coba aja ping ke sini. 10.10.10.1. Ping 10.10.10.1. Klik enter. Dan akan coba. Oke. Kita lihat dulu sebentar. Ada yang gagal ya. Kita klik. Oh iya. Kita gagal karena di sini kita masih menggunakan statik atau yang masih kosong, makanya dia tidak bisa ngeping. Oleh karena itu kita ubah dulu ke DHCP ini. Saya lupa tadi. Kemudian di sini kita coba lagi. Itu ping 10.30.30.2. Bentar. Kita coba ya. Apakah berhasil? RTO. Nah, akhirnya berhasil. Oke. Untuk pengujian yang terakhir kita lihat dulu soalnya. Kita akan mencoba terdapat web server yang dapat diakses oleh ketiga jaringan tersebut. Semua komputer yang ada di ketiga jaringan tersebut harus dapat mengakses ke web server. Kita coba dari jaringan 1 ini. Kita buka web browser. Oh ya, sebelum itu kita harus mengatur websitenya dulu ya. Mengatur sini, kita buka config service http pastikan on, http optional on. Kemudian kita klik DNS. Sini kita klikkan on. Di sini kita bisa membuat nama web baru. Terus suka kita contohnya www.horizon.com. Nah, di sini addressnya yaitu menggunakan
sebentar, menggunakan DNS server ini. Kita copy aja dari sini ke service address. Nggak bisa ya, 192.168.200.0.1. Sebentar, 1.0. Oke, kita lihat dulu takutnya salah. 192.210. Oh, 210 masih pakai 6. 210. Oke, di sini kita klik add. Sebentar ya. Oke. Di situ kita close saja. Kita buka lagi. Nah, di sini kita klikkan kita bebas mau mengetikkan namanya atau DNS servernya. Di sini kita contoh horizon.com. Bentar, kita tunggu terlebih dahulu. Sebentar. Nah, akan muncul seperti ini, atau halaman berhasil dimuat. Atau kita juga bisa menggunakan DNS server untuk URL di sini, dan sama hasilnya juga akan sama seperti ini. Dan oke, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, setelah jaringan 1 kita berhasil untuk membuka web server ke server, kita coba dari yang jaringan 2. Kita akan melihat web browsernya. Kita akan mengetikkan domain yang sama. Kita tunggu di sini agak lama ya. Kita klikkan di sini www.horizon.com. Enter. Nah, di sini langsung muncul ya, sama seperti tadi. Artinya program dari jaringan 2 menuju ke server itu berhasil. Kemudian di sini kita coba dari jaringan 3. Dari jaringan 3 kita buka web browser lagi. Terus kita klikkan lagi www.horizon.com. Enter. Nah, di sini artinya sudah muncul, artinya semuanya sudah berhasil. Oke. Sudah tidak ada lagi soalnya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan saya di sini untuk sebagai ujian tengah semester jaringan komputer ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab dah. Jawab aja. Gajinya gimana sih? Berapa? Ini di router kan? Pakai IP DHCP full. Udah dikirim belum ini? Udah. Apa yang dikirim? Ini wordnya. Coba Pak, ini keluarin yang lu gimana Pak? Iya. Bentar dulu. Belum banyak dulu. Set. Enggak, lu ini berhenti merekam dulu coba. PDF. Itu apa PDF? Iya, iya. Lah, ketal. Gak apa-apa lah ya.